Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi kita di channel Rumah Matematika Indonesia. Oke, channel yang membahas seputar pelajaran matematika. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai masih tentang bilangan pecahan. Itu materi kelas 7, kelas yang pertama, kurikulum 2013. Itu terletak di semester pertama atau semester ganjil. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang cara mudah operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, operasi penjumlahan itu nanti ada operasi penjumlahan dan pengurangan, ada operasi perkalian dan pembagian, nanti ada operasi campuran. Oke, untuk pada kali ini kita akan membahas tentang cara mudah untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan. Oke, untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, ini mengapa saya satukan? Karena ini memiliki sifat yang sama antara penjumlahan dan pengurangan dan syaratnya juga sama. Oke, jadi agar bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk pecahan, ini ada syarat. Syarat ini yang secara tersirat ya harus seperti ini. Syarat yang pertama untuk bisa dioperasikan jumlahan atau dikurangkan itu yang pertama adalah penyebutnya harus sama terlebih dahulu. Penyebutnya harus sama. Ini wajib. Kalau penyebutnya tidak sama, itu harus disamakan terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebut ini udah pernah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya. Pada materi mengurutkan pecahan itu sudah ada, silahkan kalian cek di channel YouTube ini, sudah pernah dibahas. Cara menyamakan penyebut. Kalau sudah sama, kalau yang tidak sama sudah disamakan. Selanjutnya yang kita jumlahkan atau kita kurangkan itu hanya pembilang atau bagian yang atas. Jadi penyebutnya tetap. Dan hasil akhir dari bentuk operasinya, itu hasil akhirnya adalah bentuk yang paling sederhana jika bisa disederhanakan. Kira-kira seperti itu syarat untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita coba aplikasikan dalam contoh soal. Contoh soal, misalkan sebenarnya ini ada satu lagi ini syaratnya. Tak apa, nanti kita sambil jalan saja. Contoh misalkan kalau yang penyebutnya udah sama. Misalkan 2/7 ditambah 4/7. Karena penyebutnya sudah sama, ini tinggal jadi yang kita jumlahkan hanya yang pembilang atau yang atas. 2 tambah 4 itu 6/7, seperti itu. Misalkan 2/5 ditambah 4/5. Jadi karena penyebutnya sama, yang kita jumlahkan hanya yang atas. 2 tambah 4, 6/5. Kalau yang ini 6/7, ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Karena 6 dan 7 ini tidak bisa dibagi dengan yang sama. Sekarang ini 6 dan 5, 6/5. Ini juga tak bisa disederhanakan, tapi bisa diubah menjadi pecahan campuran. Mengapa? Karena pembilangnya lebih besar.
Untuk mengubah bentuk campuran ini juga pernah kita bahas pada materi sebelumnya. Oke, ini tinggal kita bagi 6 bagi 5. 6 dibagi 5 dapat 1. 1 per 5, 5. Sisa 1. Berarti ini hasil sisa. Berarti hasilnya adalah 1 per 5. Ini kan 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. Jadi hasilnya adalah 1 per 5. Oke. Bagaimana kalau yang pengurangan? Pengurangan juga sama. Misalkan 8 per 10 dikurang 3 per 10. Oke, ini. Oke, ini kan sudah sama penyebutnya, tinggal kita kurangkan saja. 8 kurang 3. Berapa 8 kurang 3 itu? 5 per 10. Oke, sekarang 5 per 10 ini bisa disederhanakan. Ternyata bisa. Sama-sama dibagi 5. Oke, 5 bagi 5 dapat 1, 10 bagi 5 dapat 2. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 2. Ini bagi 5 dapat dari mana? Dapat dari KPK atau dapat dari bilangan yang bisa membagi 5 dan 10 ini. Oke, seperti itu. Oke. Bagaimana kalau untuk yang penyebutnya tidak sama? Oke. Untuk yang penyebutnya tidak sama, untuk penyebut yang tidak sama, misalkan 1 per 2 tambah 2 per 3. Oke, ini penyebut yang pertama 2, penyebut yang kedua 3. Oke, ini tidak sama. Kalau tidak sama ini harus kita samakan terlebih dahulu. Oke. Sekarang 2 dan 3. Kita cari KPK dari 2 dan 3. Oke. Kelipatan dari 2 dan 3 yang sama KPK-nya. Atau 2 dan 3 ini kita jadikan berapa? Atau kalau yang lebih mudah lagi, oke, yang pertama itu cari KPK. Oke, untuk yang seperti ini kita cari KPK dari penyebutnya. Oke, penyebutnya sini 2 dan 3, berarti cari KPK 2 dan 3. Oke. KPK 2 dan 3 ini pernah dipelajari, bahkan di SD juga udah pernah. Oke. KPK 2 dan 3 adalah 2, 4, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, dan seterusnya. 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 24. Oke, yang sama adalah 6. Oke, jadi di sini kita pakai 6. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk yang pembilang yang berapa jadinya? Seperti ini. 6 dibagi 2 kali atas. 6 bagi penyebut kali atas. 6 bagi 2, 3 kali 1, 3. Selanjutnya ini 6 bagi 3, 2 kali 2, 4. 6 bagi 3, 2 kali 2, 4. Oke, seperti itu. Berarti tinggal tambahkan 3 tambah 4 per 6. 3 tambah 4 adalah 7 per 6. Oke, hasilnya 7 per 6. Karena ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka ini kita jadikan pecahan campuran. 7 bagi 6 itu dapat 1, sisa 1 per 6. Ini sudah kita pelajari pada materi atau 1 per 6. Jadi 6, 1, 6, dan 1, 7. Seperti itu. Atau kalau cara cepatnya tidak menggunakan KPK seperti ini. 1 per 2 ditambah 2 per 3. Oke, caranya seperti ini. Oke, kita kalikan dengan penyebut kawannya. Oke, jadi seperti ini kan 1 per 2 dikali berapa? Nanti ini 2 per 3 kali berapa? Oke, 1 per 2 dikali 2 per 3. 1 per 2 dikalikan dengan penyebut kawannya. Penyebut kawannya 3, berarti ini kali 3. Oke, ini 2 per 3 dikalikan penyebut kawannya. Penyebut kawannya 2, berarti ini kali 2. Seperti ini. 1 kali 3, 3 per 2 kali 3, 6, tambah 2 kali 2, 4, per 3 kali 2, 6. Oke. Selanjutnya ini tambahkan 3 tambah 4 per 6. 7 per 6. Dan hasilnya juga sama. 1 per 6. Oke. Begitu kira-kira untuk
melakukan penjumlahan yang tidak sama penyebutnya. Oke, bagaimana kalau penjumlahan tidak sama dan pecahan campuran? Misalkan 2/3/5 ditambah 1/4 misalkan 1/3/4 misalkan. Oke, untuk lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan operasi penjumlahan pecahan campuran seperti ini, langkah pertama agar lebih mudah ini adalah kita jadikan pecahan biasa dulu. Oke. Untuk mengubah pecahan campuran menjadi biasa ini bisa kalian cek pada video kami sebelumnya, sudah ada dicek di channel YouTube ini. Oke. Ini jadi 5 kali 2 10 tambah 3 jadi 13. Hasilnya 4 kali 1 4 tambah 3 7. Berarti 7/4. Oke, selanjutnya sudah seperti ini. Kalau penyebutnya sudah sama, langsung diselesaikan. Kalau penyebutnya tidak sama, ini kita samakan terlebih dahulu. Oke, kalau kita menggunakan langkah yang cepat tadi, berarti kita kalikan dengan penyebut kawannya. Oke, ini kali berapa? 13/5, ini 7/4, berarti kali kawannya, berarti kali 4. Tambah, ini 7/4 kali penyebut kawannya ini 5, berarti kali 5. Oke, ini dikalikan 13 kali 4, 4 kali 3 12. Oke, 52. Oke, 5 kali 4 20. Tambah 7 kali 5 ini 35, 4 kali 5 20. Oke, sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. 52 tambah 35/20. Ini hasilnya adalah 87/20. Oke, seperti itu. Selanjutnya, ini kita jadikan pecahan campuran karena pembilang lebih besar. Oke, 87/20. 87 bagi 20 berapa? Atau 20 kali berapa mendekati 80? 20 kali 4 itu 80. Sisanya 7. Oke, 4 7/20. Kalau 7/20 ini bisa disederhanakan, tapi 7 dan 20 ini tak bisa. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 4 7/20. Oke, seperti itu untuk menyelesaikan pecahan penyembelahan pecahan campuran. Bagaimana ke pengurangan? Ya, pengurangan sebenarnya sama saja, tinggal operasinya saja yang diubah. Oke, misalkan 5/6 dikurang 1/4. Oke, seperti ini. Oke, ini karena tidak sama, harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Oke, kalau menggunakan KPK seperti tadi, kita cari dulu KPK dari 6 dan 4. Oke, ini caranya seperti tadi, berarti 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18 dan seterusnya. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 12, 4 kali 4 16 dan seterusnya. Oke, ternyata sudah ada yang sama, 12. Oke, jadi KPK-nya sini 12, ini 12. Oke, caranya ini tinggal kita bagi untuk mencari atasnya, atau begini. 6 kali berapa hasil 12? 6 kali 2, berarti sini 5 juga harus kali 2. 5 kali 2 adalah 10, seperti itu. Jadi 12 sama, atau begini, 12 bagi 6 dapat 2 kali 5 10. 12 bagi 4 dapat 3 kali 1 3. Oke, jadi hasilnya adalah seperti ini, tinggal kita jumlahkan. 10 maaf, itu pengurangan ya. Oke.
Berarti ini dikurangkan. Oke. Jadi tinggal kita kurangkan 10 kurang 3 bagi 12. Atau per 12. 10 kurang 3 adalah 7 per 12. Oke, 7 ini bisa disederhanakan? Tidak bisa. Dengan 12 ini. Oke, tidak ada bisa pembagian sama atau tidak ada FPB-nya. Oke, maka hasilnya adalah 7 per 12. Jadi hasilnya jauh sekali ya dari angka ini. Sini tidak ada 7, tidak ada 12, tapi hasilnya 7 per 12. Seperti ini. Oke, seperti itu ya. Oke, atau kalau pakai cara cepat yang saya sampaikan tadi, yang kedua, 5 per 6 dikurang 1 per 4. Oke, kita kalikan dengan penyebut kawannya. Ini 5 per 6 dikali kawannya 1 per 4, berarti penyebutnya 4, berarti kali 4. Seperti itu. Berarti ini 1 per 4, kawannya ada 5 per 6, berarti penyebut kawannya adalah 6, berarti kali 6. 5 kali 4 20 per 6 kali 4 24 dikurang 1 kali 6 6, 4 kali 6 24. Oke, ternyata udah sama 24. Sekarang kita kurangkan 20 kurang 6 per 24. 20 kurang 6 itu 14 per 24. Ini sudah selesai di operasikan, dikurangkan. Oke, namun angkanya ini besar ya, kemungkinan bisa disederhanakan. Ini kita sederhanakan dulu. Cara menyederhanakannya bisa kalian cek pada video sebelumnya. Oke. Ini kita bagi dengan bilangan sama. Bagi 2, coba bagi 2, ternyata bisa bagi 2. 14 bagi 2 itu dapat 7, 24 bagi 2 itu 12. Oke. Ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi hasilnya adalah 7 per 12, sama seperti ini. Oke, jadi itu perbedaan kalau kita cari KPK dengan pakai kalikan penyebut kawan. Kalau kita cari dengan KPK, biasa hasilnya itu adalah sudah yang paling sederhana. Seperti ini. Namun, kalau kita kalikan dengan penyebut kawannya, biasa itu bukan yang sederhana hasil akhirnya. Jadi harus kita sederhanakan lagi. Oke, jadi untuk caranya tinggal kalian pilih saja mana yang kira-kira lebih mudah. Oke. Bagaimana kalau pengurangan yang bilangan pecahan? Oke, sama saja. Oke, misalkan 2 3 per 5 dikurang 1 2 per 3 misalkan. Oke. Langkahnya sama seperti penjumlahan. Ini kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya bisa kalian pelajari pada video sebelumnya. 5 kali 2 10 tambah 3 13. 3 kali 1 3 tambah 2 5. Oke, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kalau kita menggunakan cara cepat, tinggal kita kalikan dengan penyebut kawannya. Oke, 13 per 5. Oke, dikali ini 13 per 5, kawannya adalah 5 per 3, berarti kali 3. Kurang 5 per 3 dikali kawannya adalah 13 per 5, berarti ini kali 5. Sekarang kita kalikan dulu. Ini 13 kali 3 39 per 15 kurang 5 kali 5 25 per 15. Oke, sekarang tinggal kita kurangkan saja. 39 kurang 25 per 15. Ini hasilnya adalah 14 per 15. Oke, 14 per 15 ini tidak bisa lagi sederhanakan karena tidak ada FPB-nya. Oke, jadi hasil pengurangannya adalah 15 per 14. Bagaimana kalau satu misalnya gini, 2 3 per 4 dikurang 1 per 2 misalkan. Oke, satu pecahan campuran, satu pecahan biasa. Ini sebenarnya sama saja. Yang kita ubah yang pecahan campuran saja, yang pecahan biasa tetap. Oke, jadi ini
4 kali 2 8 tambah 3 11. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya tinggal kita samakan. Oke, KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Oke. Di 4 bagi 4 pas 1 kali 11 ini tetap. 4 bagi 2, 2 kali 1 2. Oke. Ini tinggal kita kurangkan. 11 kurang 2 itu adalah 9/4. Oke, setelah itu dapat 9/4 kita jadikan pecahan campuran. 9 bagi 4 atau 4 kali berapa mendekati 9 itu 4 kali 2 8 berarti 2 1/4. Oke, jadi seperti itu cara untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk pecahan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah dan jika ada salah kekurangan, silakan sampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.